Usia Kick Andy tahun ini memasuki 16 tahun. Dan banyak orang bertanya-tanya, kenapa Kick Andy bisa sampai 16 tahun dibandingkan dengan program talk show lainnya yang rata-rata tidak mencapai usia 10 tahun. Kedua, kenapa Andi Noya tidak bosan memandu acara Kick Andy? Dulu awalnya tentu banyak orang tidak percaya bahwa Kick Andy bisa bertahan 16 tahun lamanya. Banyak sekali program-program yang dengan rating tinggi justru berbeda sekali. Infotainment, kemudian ada program-program kriminal yang menjual darah, seks, dan kekerasan, dan telenovela atau sinetron. Itu ratingnya tinggi. Dan cerita-cerita tentang kebaikan waktu itu belum begitu populer. Tapi faktanya kemudian nilai-nilai berubah, orang kemudian mulai menyukai kisah-kisah heroik orang-orang kecil yang berbuat baik untuk membantu sesama. Kick Andy dianggap sebagai program yang menginspirasi, bukan pada penonton level tertentu saja, tapi hampir semuanya ini tontonan keluarga. Kalau Anda duduk di kursi saya, Anda bisa merasakan betapa setiap saya taping atau rekaman, pada saat itulah saya belajar tentang kehidupan yang luar biasa dari tamu-tamu yang hadir di acara Kick Andy. Rata-rata tamu Kick Andy adalah orang-orang biasa yang berbuat luar biasa. Orang-orang yang dengan keterbatasan mereka melakukan hal-hal yang positif untuk membantu orang lain. Nah, ini adalah moral utama dari acara Kick Andy. Jadi saya belajar banyak dari para narasumber atau tamu-tamu saya. Itu yang membuat saya setiap waktu bergairah, setiap waktu bersemangat, karena saya sedang belajar. Kemudian saya juga berharap apa yang saya lakukan ini juga menginspirasi orang-orang lain ketika mendengarkan cerita dari para narasumber yang sering saya sebut dengan pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Nah, yang membuat saya juga bersemangat adalah pertemuan saya dengan orang-orang yang mengaku bahwa setelah menonton Kick Andy, hidup mereka berubah. Dari beberapa pertemuan saya dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yang saya ingat adalah seorang doorboy yang biasa jaga di pintu hotel. Jadi satu hari saya ada tugas ke Bali. Ketika saya keluar dari bandara, disambut oleh seorang supir, driver dari mobil rental. Dan setelah dia mengangkut barang-barang saya di tempat parkir ini, pas saya mau naik, dia bilang, "Pak Andi, jangan naik dulu. Boleh nggak saya peluk Pak Andi?" Saya kaget. Pertama, dia laki-laki. Kedua, ini di tempat umum, di parkiran, di mana orang lalu lalang. Adegan pelukan ini kan bisa dimaknai salah oleh siapapun melihat Andi Noya pelukan sama laki-laki di tempat terbuka, di tempat parkir. Saya agak ragu-ragu. Dalam waktu yang singkat dan tidak mau mengganggu orang yang sedang lalu lalang untuk parkir, maka saya mengiyakan. Dipeluklah saya erat-erat. Setelah naik di dalam sambil nyupir, saya kan tanya sama dia, "Kenapa kamu kok kepingin memeluk saya tadi?" "Pak Andi, saya ini dulu doorboy. Saya tukang bukain sama tutupin pintu hotel. Sampai satu hari saya merasa jenuh, saya merasa bosan dengan hidup saya. Saya merasa nggak ada harapan. Masa depan saya nggak jelas. Sekolah saya," dia menyebutkan, dia SMK, dia menyebut masa depannya nggak jelas waktu itu. Nggak ada peningkatan dalam kehidupan saya, tidak ada perubahan, saya udah menikah, punya anak. Di tengah situasi di mana dia merasa putus asa, dia nonton Kick Andy. Dan di situ kurang lebih dia cerita tentang from zero to hero. Orang-orang yang kecil yang memulai usahanya dari kecil dan kemudian sukses menjadi pengusaha besar dan sukses dalam kehidupan. Waktu saya nonton Pak Andi, tiba-tiba saya terinspirasi. Saya bilang, jangan-jangan saya memang harus berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Lalu saya coba hubungi sepupu saya. Saya bilang, "Yuk kita berbisnis." Sepupu saya bilang, "Bisnis apa?" Saya jelaskan ke sepupu saya punya uang segini,
Kamu punya uang berapa, kita patungan, kita beli mobil. Kita jadikan mobil itu mobil rental. Singkat kata, sepupunya setuju. Dari satu mobil yang saya operasikan sebagai mobil sewaan, yang Pak Andi naik ini sekarang mobil yang paling baru Pak Andi. Karena saya tahu waktu saya lihat, yang saya jemput adalah Andi Noya. Langsung saya cari pokoknya mobil yang terbaru, yang paling bagus, yang akan saya pakai untuk jemput Pak Andi. Jadi saya berjanji dalam hati, kalau saya sempat bertemu dengan Pak Andi, saya ingin memeluk, ingin mengucapkan terima kasih. Ini juga bisa terjadi pada Anda. Perbuatan baik Anda, ya, sesuatu yang Anda lakukan, yang ternyata kemudian bisa mengubah kehidupan orang. Jadi cerita-cerita di Kick Andy menurut Doorboy ini, itu mengubah hidup dia. Hari itu saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Ternyata apa yang saya ceritakan melalui narasumber, melalui tamu-tamu saya di Kick Andy, bisa mengubah hidup seseorang. Pengalaman berikutnya, ada seorang anak muda. Saya ketemu dia juga di bandara. Kita satu pesawat, kemudian dari belakang saya dengar ada yang bilang, Bang Andi, Bang Andi. Anaknya ganteng, gagah gitu, dari timur kelihatannya, karena rambutnya agak keriting, hitam. Nah, saya kaget, saya bilang, iya ada apa? Saya harus berterima kasih pada Bang Andi. Saya ini dulu pemakai narkoba. Jadi ketika hidup saya kacau, saya jadi pemakai. Kadang-kadang juga saya bandar ya, jual itu untuk bisa dapatkan uang. Saya nonton Kick Andy, dari situ saya mengambil sikap, saya bilang, saya harus berubah, saya harus berubah. Karena apa yang saya lihat di situ, orang itu bisa berubah, saya juga bisa berubah. Saya menduga cerita tentang pemakai narkoba yang insaf dan kemudian sukses dalam hidup dia. Lalu kamu sekarang, ini dari mana ini? Oh, saya sekarang kerja di Papua. Di mana? Dia menyebutkan nama perusahaan besar. Jadi sesudah saya insaf, saya bertekad saya harus mengubah hidup saya. Tuhan membuka jalan, saya bisa bekerja di sebuah kilang minyak. Dan kehidupan saya sekarang berubah total. Jadi tadi saya kejar sengaja karena saya harus ucapkan terima kasih pada Bang Andi. Itu pengalaman lainnya. Nah, pengalaman yang cukup ekstrim adalah ketika saya mendapatkan surat. Saya kaget. Karena di situ dia bilang, Pak Andi yang saya hormati, hari ini saya menulis surat untuk Pak Andi untuk mengucapkan terima kasih karena Pak Andi sudah menyelamatkan hidup saya. Hari di mana saya nonton Kick Andy malam itu, sebenarnya besoknya saya mau bunuh diri. Tapi ketika saya menonton Kick Andy malam itu, saya tidak jadi bunuh diri. Tulis Bu Guru ini, Ibu Guru. Masih muda. Waktu saya baca itu, dia mencantumkan alamatnya juga. Nomor handphonenya juga. Saya bilang sama teman-teman Kick Andy, coba cari tahu apa yang terjadi sebenarnya pada Bu Guru ini. Singkat kata, ternyata Bu Guru ini dia patah hati dan hari itu ingin bunuh diri. Tapi malam itu, saya tidak percaya ada yang kebetulan. Saya selalu percaya bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup dia untuk menonton Kick Andy sebelum memutuskan untuk bunuh diri. Dia jelaskan, saya menonton kisah hidup Dahlan Iskan. Jadi saya pernah ngangkat cerita tentang Dahlan Iskan, ya, mantan menteri, petinggi Jawa Post, wartawan senior, yang operasi cangkok hati di China. Nah, Pak Dahlan menceritakan bagaimana perjuangan dia untuk bisa selamat, untuk bisa memperpanjang hidup dengan cangkok hati. Itu sampai ke China, operasi 4 bulan tidak boleh ketemu orang, sampai akhirnya sekarang kita lihat Pak Dahlan hidup dan bahkan jadi menteri. Nah, dia menonton itu, Ibu Guru ini. Dia bilang, loh, kalau orang lain saja yang dalam kondisi nyaris meninggal, itu berupaya dengan segala cara, dengan segala biaya, mempertahankan hidup dia. Lah aku yang sehat walafiat gini, hanya karena patah hati, kok mau bunuh diri? Langsung dia bilang, nggak boleh terjadi. Aku tidak boleh bunuh diri. Jadi malam itu dia memutuskan batal bunuh diri. Saya undang ke acara Kick Andy, saya pertemukan dengan Pak Dahlan Iskan. Dan Bu Guru itu cerita dan berterima kasih pada Pak Dahlan, karena setelah menonton acara Kick Andy dengan tamu Pak Dahlan Iskan,
dia batal bunuh diri. Nah, itulah yang membuat kenapa saya bersemangat sampai detik ini walaupun 16 tahun sudah memandu acara Kick Andy. Ada waktu-waktu di mana saya juga jenuh, bosan sebenarnya. Tapi kebosanan, kejenuhan itu bisa diatasi ketika saya tahu bahwa ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak menceritakan kisah mereka, tidak sempat ketemu saya, yang mungkin hidupnya berubah oleh karena mendengarkan cerita-cerita di acara Kick Andy. Jadi itulah kenapa sampai 16 tahun saya masih memandu acara Kick Andy dan masih bersemangat. Saya harapkan kisah-kisah di Kick Andy memberikan kontribusi yang tentu saja positif bagi siapapun yang menonton. Dan itulah yang membuat hidup saya rasanya berarti, bermakna. Saya sering bilang kepada orang-orang yang menonton yang mungkin udah bosan melihat saya bilang jangan lihat sayanya, bukan Andi Noyanya. Panggung ini bukan panggungnya Andi Noya. Panggung ini dipandu oleh Andi Noya, tapi bintangnya adalah tamu-tamu saya. Dengarkan cerita mereka, lupakan bahwa kalian bosan melihat Andi Noya atau mungkin tidak menarik melihat Andi Noya, tapi coba dengarkan cerita dari tamu-tamu. Dengan demikian saya harapkan inspirasi kebaikan, inspirasi untuk berbuat baik, untuk bangkit. Mungkin Anda sedang putus asa hari ini, mungkin Anda merasa hidup Anda tidak berguna, tidak bermakna. Jangan putus asa, karena hidup Anda pasti bermakna. Cuma Anda sendiri yang belum tahu apa makna dalam hidupku. Karena itu cari tahu, tetap semangat, apapun yang Anda kerjakan, kerjakan dengan hati. Sampai jumpa di episode Andy's Note berikutnya.